tentang kesempurnaan. Karena Matius 5 ayat 48, Yesus berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan sudah diajarkan lewat khotbah-khotbah di tempat ini bahwa kesempurnaan itu artinya kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Kristus. Itu sama dengan menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Roma katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika Yesus datang, doa Yesus Injil Yohanes pasal 17, aku memberikan kembali kemuliaan itu kepada manusia. Dengan jalan apa? Kematian Yesus di atas kayu salib memulihkan, mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang. Ketika manusia bisa menemukan kemuliaan yang hilang, itu artinya apa dalam hidup manusia? Artinya manusia yang punya pikiran mampu memahami pikiran Allah. Manusia yang punya perasaan mampu merasakan apa yang Allah rasakan. Dan manusia yang punya kehendak bebas, dia akan mengarahkan kehendak bebasnya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Sehingga manusia yang menemukan kemuliaan yang Allah yang hilang, itulah manusia sesuai rancangan Allah semula ketika menjadikan manusia pertama di Taman Eden. Dan kita adalah orang-orang percaya konsep perjanjian baru yang mengembalikan konsep manusia yang seharusnya, yang rusak karena kodrat dosa. Di dalam Yesus Kristus kita menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Amin ya. Nah, dan pagi ini ada satu ciri sederhana yang saya mau sampaikan lewat khotbah pagi ini. Bahwa ciri orang yang tanda kutip sempurna adalah dia bisa mengontrol perkataannya. Kita baca sama-sama Yakobus pasal yang ketiga. Kalau saudara bawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya, dikasih tanda. Karena nanti setelah khotbah selesai, kita akan baca ayat 1 sampai ayat 12. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Saudara yang kekasih, Alkitab ayat yang kita baca berkata, kalau orang bisa mengendalikan lidahnya, kalau orang bisa mengendalikan perkataannya, kalau orang bisa mengendalikan setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, orang itu sempurna. Orang yang bisa mengendalikan lidahnya adalah orang yang bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Yang pertama saya mau berbicara untuk kaum perempuan. Ini perempuan yang tua, yang muda, pokoknya yang kelaminnya perempuan. Soalnya ibu-ibu itu identik dengan gosip. Walaupun tidak semua, tetapi pada umumnya kalau perempuan, kalau dia ribut-ribut orang udah biasa. Kalau laki-laki ribut itu yang luar biasa ya. Makanya khotbah yang pertama ini untuk perempuan. Perempuan buka telinga. Ini gambar apa? Nah, tadi pagi begitu saya buka ini semua wanita-wanita langsung tertawa. Punya pengalaman pribadi semua. Bapak-bapak bingung kenapa nih ibu-ibu tertawa lihat gambar ini. Kalau ibu-ibu sudah tahu ini ajang tempat gosip wanita-wanita. Pagi-pagi baru bangun sudah datang tukang sayur. Langsung selamat pagi bu. Aduh gimana mimpi apa semalam. Aduh ibu satu mau masak apa. Buntut-buntutnya sudah dengar belum? Makanya dia belum keluar belanja. Tahu nggak ceritanya? Suaminya kan begini. Oh masa sih? Itu dimulai di pagi hari karena abang tukang sayur datang. Makanya bapak-bapak kalau ibu-ibunya belanja tukang sayur, kalau sudah lebih 5 menit,
Kalau sudah lebih 5 menit perlu dilihat lagi, dicari. Lebih dari 5 menit, wah sudah bawa berita pulang. Nah, ada di dalam Alkitab, saudara tahu tentang Raja Saul? Tahu ya, Saul raja pertama bangsa Israel, tahu ya? Saudara tahu cerita kenapa Saul ingin membunuh Daud, tahu ya? Saul kan ngejar-ngejar Daud untuk membunuh Daud. Tahu ceritanya? Tahu. Apa pemicunya? Apa awal mulanya Saul ingin bunuh Daud? Nah, karena biang keroknya perempuan. Hebat perempuan itu. Jangankan dia ngegosip, jangankan dia marah-marah, dia bernyanyi pun bisa jadi provokator, saudara. Ini kisahnya di Saul. Waktu Daud mengalahkan Goliat, Saul raja. Karena Daud menang, Daud dipanggil sama Saul, ikut Saul. Setiap Saul pergi berperang melawan musuh Israel, Daud ikut. Dan di waktu-waktu tertentu hanya Daud yang diutus beserta prajurit-prajurit. Sampai satu waktu ketika Daud pulang berperang, mengalami kemenangan, itu perempuan-perempuan lagi bernyanyi. Mereka nyanyinya apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Nyanyian perempuan bisa membuat telinga Raja Saul jadi panas. Dan itu awal mula Saul menaruh kebencian dan ingin membunuh Daud. Tetapi ada wanita bijaksana yang ditulis di Alkitab. Siapa bisa menebak nih cerita apa ini tentang Daud? Daud batal membunuh Nabal. Pernah dengar cerita Nabal? Istrinya siapa namanya? Waduh, ini waktu sekolah minggu dulu saudara pasti tidak datang. Nabal punya istri namanya Abigail. Abigail itu terkenal bukan hanya cantiknya, tetapi karena kata-katanya yang bijaksana. Coba tanya laki-laki nih, biar wanita cantik, anggun, mempesona, begitu dia ngomong, waduh kata-katanya kalimat, langsung ambiar semua kecantikannya. Betul apa benar bapak-bapak? Betul, makanya wanita jaga mulut. Karena walaupun tampangmu pas-pasan, tapi kalau kalimatmu, kata-katamu bijaksana seperti Abigail. Jadi ceritanya begini. Ketika Raja Saul mengejar Daud, ingin membunuh Daud, Daud itu jadi pelarian dari kota satu ke kota lain, bahkan sampai ke negara tetangga. Nah, Daud itu dia tidak sendiri waktu berlari-lari. Dia ajak tanda kutip preman-preman ikut dia. Itu jadi komplotannya Daud. Nah, satu waktu Daud ada di sekitar daerah Karmel. Ya, di situ ada orang yang punya ternak banyak sekali, punya karyawan banyak sekali. Tapi orangnya nggak tinggal situ. Bos besar namanya Nabal. Nah, satu waktu ternyata binatang peliharaannya itu mau dipanen, mau gunting bulu dombanya. Artinya dapat duit banyak dia. Datanglah bos besar yang namanya Nabal. Begitu Nabal datang di situ, Daud dengar, Daud kan di daerah sekitar situ sebagai pelarian. Dia bilang sama salah satu yang ikut dia, anak buahnya. Kita ini kan pelarian, kita nggak punya kerjaan tetap. Makan itu dari belas kasihan orang. Udah kau pergilah ke Nabal sana, kasih tahu sama dia. Tuanku, bos besar Nabal, aku utusan dari Daud, hamba Daud. Kasih salam, bagaimana kabar Tuan? Dan buntut-buntutnya, berikanlah kami makanan. Minta dikit aja karena kamu kan lagi banyak duit, lagi panen. Datanglah yang disuruh Daud kepada Nabal. Nabal ini bos besar, dia lagi bikin pesta. Dia minum sampai mabuk. Begitu datang suruhan Daud, kalau pakai bahasa bebas dia bilang begini, Daud itu siapa? Dia kan pelarian dari tuannya, ngapain aku ngurusin dia? Terus yang disuruh bilang, tuanku, anak buahmu itu ternak-ternakmu gak pernah diganggu sama Daud. Bahkan dijaga dari musuh.
Sekarang Daud tuh cuma minta sedikit aja makanan untuk kita, komplotannya dia. Nabal bilang, aku gak peduli, pergi sana, diusir. Waktu yang disuruh ini kembali kepada Daud, mendengar laporan apa reaksi dari Nabal, Daud langsung panas nih, prajurit perang. Langsung dia bilang, angkat senjata, habisi Nabal sekarang juga. Tetapi ada salah satu anak buah Nabal, dia pergi kepada Abigail. Abigail gak ada di situ waktu peristiwa itu terjadi. Anak buah ini lapor sama Abigail, nyonya besar, bahaya akan terjadi. Kenapa, kata Abigail? Itu loh, Daud suruh anak buah datang kasih salam kepada Tuan, terus cuman minta sedikit aja makanan, tapi Tuan marah-marah. Wah, dan saya pikir pasti Daud akan marah dan dia akan menyerang kita. Begitu mendengar peristiwa itu, apa yang dilakukan Abigail? Dia langsung perintahkan anak buahnya, siapkan makanan, siapkan keledai, bawa semua yang enak-enak. Dan dia pergi mendatangi Daud. Ketika Abigail dalam perjalanan, Daud juga bersiap-siap dengan anak buahnya untuk menyerang Nabal. Sebelum Daud melangkah, Abigail datang. Alkitab mencatat Abigail langsung berlutut di depan Daud. Menyampaikan salam dan dia berkata, Tuanku Daud, maafkanlah suamiku Nabal. Memang namanya Nabal. Nabal itu artinya bebal. Mohon ampun, ini hamba bawa sedikit makanan untuk persembahan. Daud itu tanduknya sudah keluar, jiwa perangnya udah keluar, udah siap melangkah, langsung surut. Yang pertama kita bilang memang Abigail cantik juga gitu loh. Langsung surut juga, tapi yang bikin dia surut bukan kecantikannya Abigail. Kata-kata yang keluar dari mulut Abigail meredakan amarah Nabal. Meredakan amarah Daud. Dan Daud berkata, terima kasih banyak. Hari ini kamu datang menghalangi aku untuk menumpahkan darah. Dan Daud langsung pulang, Abigail pulang. Begitu Abigail pulang, suaminya lagi mabok. Dia gak cerita apa-apa. Alkitab mencatat giliran subuh baru dia ceritakan kepada suami. Apa yang terjadi ketika Nabal mendengar semua cerita itu? Ada yang tahu? Nabal langsung terkancing, mati mendadak. Sampailah berita itu kepada Daud. Daud bilang apa? Terpujilah nama Tuhan. Bukan aku yang membalas tetapi Tuhan. Tapi aku berterima kasih ada seorang wanita dengan kata-katanya yang membuat amarahku reda. Luar biasa Abigail. Amin. Jadi wanita-wanita, kalau wanita itu katanya harus mengeluarkan 3 kali lipat jumlah kata-kata dibanding pria, enggak masalah. Tetapi pakai perkataanmu untuk meredakan amarah orang, bukan bikin orang tersurut marah seperti kisah Saul. Yang kedua, sekarang untuk kaum laki-laki. Ya, wanita tarik napas dulu, sekarang yang laki-laki buka telinga ya. Laki-laki ini ada foto kaum pria nih. Ternyata kalau pria jarang kata-kata dibanding wanita. Tetapi dia sekali berkata-kata wah lebih berbahaya dari perempuan. Saudara tahu kisah tentang Daniel di gua singa? Tahu ceritanya Daniel di lubang singa, pom pom pom. Tahu ceritanya ya? Kenapa Daniel bisa masuk ke lubang singa? Itu karena ada kata-kata dari temannya dia. Daniel punya teman, sama-sama bekerja di kerajaan. Tetapi Daniel pangkatnya lebih tinggi. Bapak-bapak yang sebelah ini di bawah Daniel, padahal mereka orang asli situ. Daniel kan orang buangan. Tapi karena pintar, penuh hikmat Allah, sama raja lebih dipercaya. Irilah bapak-bapak ini. Hanya lewat perkataan bapak-bapak ini yang bersekongkol, membuat telinga raja jadi panas. Padahal Daniel itu orang kesayangan raja. Raja bisa memerintahkan, tangkap Daniel, masukkan ke lubang singa. Karena apa?
karena ada perkataan dari sekelompok bapak-bapak yang iri kepada Daniel. Ya, bapak-bapak tuh sekali-kali ngomong, tapi sekali dia berbicara bisa membuat orang dihukum mati loh saudara. Tetapi Tuhan menolong Daniel. Peristiwa yang kedua, perapian yang menyala-nyala. Tahu ceritanya? Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Raja berkata, panaskan api 7 kali lebih panas dari yang ada. Orang yang ikat Sadrak, Mesak, Abednego kan diikat, baru dilempar sama pengawal. Yang lempar itu mati saudara, karena terlalu panas apinya. Tetapi hebatnya, Sadrak, Mesak, Abednego sudah dilempar di dalam kondisi terikat. Alkitab bilang jalan-jalan keliling, malah ada 4 orang. Tuhan menolong mereka. Akhirnya raja penasaran, keluar Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka keluar, rambutnya pun gak kecium bau gosok. Badannya gak apa-apa. Herannya orang yang ngelemparin mereka, pengawal-pengawal, mati semua. Cuman kena tampias panasnya. Mereka yang di dalam panas perapian enggak apa-apa. Tuhan menolong mereka. Pertanyaan, kenapa mereka bisa dilemparkan ke dalam perapian menyala-nyala? Kalau saudara baca di Daniel pasal 38, ada orang-orang Kasdim yang menuduh mereka. Hanya karena laporan, perkataan membuat mereka dihukum. Tetapi Tuhan membebaskan mereka. Amin bapak-bapak. Amin. Kadang-kadang bapak-bapak ada iri ya di tempat kerja ya. Wah kenapa dia lebih baik, dia baru masuk, kenapa gajinya lebih banyak ya. Ternyata bukan hanya wanita yang banyak salah dengan mulut. Tetapi pria-pria pun bisa. Amin bapak-bapak. Amin. Sekarang yang ketiga untuk anak-anak muda dan remaja. Yang muda yang remaja buka telinga. Nah, tahu cerita tentang Rehabeam? Rehabeam itu siapa? Rehabeam itu anaknya Raja Salomo. Nah, zaman Rehabeam kerajaan Israel pecah. Kenapa kerajaan Israel pecah? Memang ada nubuatan, tetapi pemicunya apa? Pemicunya itu dari kata-kata. Satu waktu ketika Rehabeam baru dilantik jadi raja, datang Yerobeam dengan orang-orang Israel dan berkata, Tuanku raja, kamu kan sekarang dilantik jadi raja menggantikan ayahmu Salomo. Nah kita nih sebagai warga ingin menyampaikan keberatan. Bapakmu itu sebagai raja terlalu memberatkan kami. Dalam hal pajak lah, dalam hal inilah. Jadi kami datang, kamu kan raja baru. Tolong ringankanlah beban kami sebagai penduduk, sebagai warga. Rehabeam bilang, oke, aku dengar. Sekarang kalian pulang. Nanti 2 hari lagi kembali ke sini aku akan memberi jawab. Nah, karena dia raja baru itu penasehat-penasehat, bapaknya masih ada di istana. Tapi sudah sepuh-sepuh, tahu sepuh. Sudah tua-tua, dia tanya sama mereka. Pak, gimana ini? Mereka datang, aku harus kasih jawab apa? Ini penasehat-penasehat Raja Salomo yang sudah sepuh-sepuh bilang begini. Kalau pakai bahasa bebas ya. Rehabeam, kalau kamu ingin tetap memerintah sebagai raja cuma satu. Jaga kata-katamu kepada mereka. Kamu ngomong yang baik, ngomong yang sopan. Kamu akan memerintah atas mereka. Waktu mendengar itu, Rehabeam, oh iya. Tapi nasihat itu ternyata tidak cukup untuk dia membuat percaya diri. Dia kumpulkanlah penasehat-penasehat muda yang sebaya dengan dia. Minta nasihat. Wah ini kan anak-anak muda, jiwa-jiwa muda. Dia bilang, Raja, kasih tahu nanti kalau mereka datang kembali. Bilang sama mereka, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Kalau ayahku dulu cambuk kalian, aku dicambuk itu nanti ada duri-durinya. Artinya aku lebih kejam dari bapakku. 2 hari kemudian datanglah Yerobeam dan orang-orang Israel. Dan ternyata kata-kata yang keluar dari mulut Rehabeam
Bukan nasihat dari para sesepuh, tetapi dari penasehat-penasehat yang muda. Dan apa yang terjadi? Pimpinan rombongan yang namanya Yerobeam bilang apa? Kalau itu jawabanmu kami terima. Tetapi apa untungnya kami mengabdi kepada keluarga Daud. Hai Israel, pulang ke rumahmu masing-masing. Tidak ada urusan lagi dengan keluarga Daud. Rehabeam pun hampir mati waktu itu. Dan sejak saat itu kerajaan pecah. Dari apa? Dari kata-kata yang tidak bijaksana yang keluar dari seorang raja. Kenapa? Karena tidak mau mendengar nasihat orang tua. Anak-anak muda buka Amsal 1 ayat 8 dan 9. Jadi kalau anak-anak muda yang saya ingatkan pagi ini lewat kebenaran, jangan jemu-jemu dengar omelan mamamu. Amin. Dion amin. Theo amin. Siapa lagi amin. Yosua amin. Kalau bapakmu masih ngomel, kalau mamamu masih ngomel, itu berarti dia ingin memperindah hidupmu. Seperti karangan bunga di kepala, seperti karangan bunga di leher, jadi hiasan. Masa depanmu akan diberkati, penuh harapan, penuh cerah. Amin. Anak-anak muda itu kalau mamanya sudah ngomel, dia pakai headset taruh di sini. Nah, itu mati masuk neraka. Karena kalau mamamu masih marah sama kamu itu bersyukur. Betul enggak? Nah, ada contoh di Alkitab tentang Simson. Tahu Simson? Simson itu nasir Allah, nabi yang dipilih sejak kelahirannya. Dia punya kekuatan di rambutnya. Nah, ini bukan Simson dan Delila. Ini awal mulanya sebelum dia jatuh ke pelukan Delila. Satu waktu Alkitab menulis Simson pergi ke daerah yang namanya Timna. Ternyata di sana dia ketemu seorang gadis Filistin. Dia pulanglah. Datang ke papa mamanya. Bapak, ibu, aku mau ngomong. Kenapa? Aku kemarin ke Timna. Di sana aku lihat ada gadis cantik dan aku jatuh cinta. Tapi dia orang Filistin. Bapaknya bilang apa? Aduh anakku, kenapa kau jatuh cinta sama orang Filistin? Itu kan bangsa kafir. Kamu sudah tahu aturan negara kita, Tuhan sendiri yang ngomong. Kita tidak boleh menikah dengan yang lain, harus sesama bangsa kita. Coba kau lihat sanak keluarga kita. Masa gak ada cewek yang bisa bikin kamu jatuh cinta? Dia bilang gak ada bapak. Terus mamanya bilang, kalau di sanak keluarga kita tidak ada, seluruh bangsa Israel deh dari suku mana aja terserah. Yang penting tetap orang Israel ikut aturan Allah. Tetapi apa jawab Simson? Aku sudah suka sama dia. Hatiku sudah terpikat oleh dia. Aku sudah jatuh cinta. Pokoknya ya aku minta papa mama pergi melamar dia. Dan apa yang terjadi? Karena anaknya sudah ngotot, bapak ibunya pergilah melamar. Dan ini awal pertama dia jatuh sama wanita. Dan kalau saudara baca kisah tentang Simson di Timna, itu masih dalam perayaan pernikahan. Emosinya sudah tersulut, ditinggalkan istrinya. Muara dia. Akhirnya setelah kejadian itu dia terpikat dengan wanita panggilan, pelacur. Baru kemudian dia terpikat dengan Delila yang akhirnya kekuatannya habis karena rambutnya dipotong. Matanya dicungkil jadi buta dan dia jadi badut di antara orang Filistin. Dimulai dari mana? Tidak mendengar nasihat orang tua. Alasannya apa? Sudah jatuh cinta. Amin, anak-anak muda. Makanya sebelum jatuh cinta bayangkan wajah mamamu dulu. Kalau aku bawa perempuan ini di depan mamaku kira-kira darahnya langsung tinggi atau langsung bercahaya. Ya anak-anak muda. Amin. Karena sekali tidak taat mendengar nasihat orang tua, itu untuk melakukan pelanggaran selanjutnya akan lebih mudah. Jadi maksud saya untuk anak muda, perkataan orang tuamu itu sebenarnya untuk masa depan. Jadi kalau mereka masih berkata-kata apalagi nasihat, dengarlah dan lakukan. Amin. Sama dengan kita semua. Kalau Roh Kudus masih berbicara kepada kita, itu karena Allah mengasihi kita. Tetapi ada titik ketika kita membangkang, kita akan seperti air hidup dari Simson.
Jadi kalau orang tua masih ngomel, dia masih sayang sampai titik. Udahlah mama capek ngomong sama kamu, terserah lah lu mau ngapain terserah. Ada kan orang tua sampai titik begitu. Udah terserah lah. Dia gak mau anaknya binasa tapi udah capek ngomong. Roh Kudus dalam kita seperti itu. Kalau kita mau melakukan dosa, Roh Kudus berbicara, oh iya ya. Kita bertobat, kita akan semakin peka dengar suara Tuhan. Tetapi ketika ada peluang berbuat dosa, ada suara Roh Kudus kita abaikan. Besok kesempatan lagi berbuat dosa, Roh Kudus bicara kita abaikan sampai titik kita nggak bisa dengar lagi suara Roh Kudus. Sampai titik bikin dosa itu suatu kenyamanan. Kenapa? Karena hati udah nggak tertuduh lagi. Bukan karena itu halal dosa, bukan. Tapi karena Roh Kudus sudah nggak berbicara kepada kita. Amin. Jadi kalau Roh Kudus masih berbicara, terima kasih, puji Tuhan. Karena untuk bertobat, memperbaiki diri, kita harus tahu salah kita di mana dulu. Amin ya. Oke. Yang terakhir untuk suami istri. Nah, yang punya istri, punya suami. Nih ceritanya. Saya baca quote di media sosial. Suami istri itu awal mula ngobrol baik-baik. Dan sebagian besar pasangan suami istri buntut-buntutnya berantem. Betul apa benar Bapak Ibu? Di Karmel nggak ada ya. Papa sudah pulang. Gimana Pak kerjaan? Oh macet ya. Terus gimana kerjaan? Oh ada masalah tapi bisa kan gini. Oh ya terus gimana gini. Buntut-buntut bawa uang berapa? Aduh nggak bawa uang Mak. Kamu kerjaan pergi seharian nggak bawa uang. Ngapain aja kamu di luar sana? Dari kata-kata. Pak Titus dari awal menikah pesan satu hal ke saya. Kalau saya lagi marah, kalau Pak Titus lagi marah, dia bilang, cuman satu hal saya minta sama kamu istriku. Jangan ngomong apa-apa. Jadi kalau Pak Titus lagi marah, entah marah ke A, B, C, kalau saya tahu dia marah, saya diam. Satu kata aja saya keluar, itu pasti berantem. Jadi ibu-ibu, kalau suamimu lagi galau dari kerjaan, dari jalan, dengan tetangga anak, cuman satu, diam aja. Itu sudah membuat hati suamimu lebih baik. Walaupun kata-katamu manis baik, kalau dia lagi emosi, itu bisa memicu perang. Maksud saya begini, dalam hubungan suami istri, kata-kata yang baik sekalipun kalau tidak dalam situasi yang pas, itu bisa memicu pertengkaran. Dan kalau suami istri tidak punya komunikasi yang baik, itu akan mempengaruhi kepada kehidupan pertumbuhan anak-anakmu. Kamu ciptakan surga atau neraka tuh dimulai dari mulut. Orang kan berantem gak ada langsung ketemu lempar pisau. Itu dari mulut dulu beradu, betul gak suami istri? Dari mulut, makanya kita bilang kalau kamu bisa mengendalikan mulut, kamu bisa mengendalikan tanganmu, kamu bisa mengendalikan emosimu, kamu bisa menahan dirimu untuk tidak bisa melakukan dosa. Di mana mulai? Dari mulut. Kalau istri menghormati suami, kalau suami mengasihi istri, itu komunikasi yang baik. Pasti kata-kata akan keluar yang baik. Itu akan memberkati anak-anak. Amin. Oke, kita akan tutup dengan membaca Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan
dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air. Amin. Kalau bisa mengendalikan lidah, bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Ternyata lidah, kata-kata yang keluar itu tergantung isi hati. Amin. Jadi solusinya, isilah hatimu dengan apa? Kebenaran. Mungkin ada yang bilang, Bu Pendeta, saya sudah rajin baca Alkitab. Saya sudah setiap hari dengar khotbah yang benar. Tetapi kenapa mulut saya kadang-kadang masih keceplosan? Itu karena masa lalu kita, hati kita tuh udah banyak sampahnya. Masalahnya kalau sampah di dapur diambil, taruh di depan, tukang sampah lewat, dibuang ke pembuangan sampah. Kalau yang di sini nggak bisa diambil, dibuang. Caranya gimana? Seperti air yang ada di baskom, yang keruh. Di atasnya buka keran yang airnya jernih. Diisi air jernih mengalir terus, air dalam baskom yang keruh lama-lama akan berubah menjadi jernih. Dengan catatan keran itu terbuka terus. Kita mungkin udah dengar firman yang sejati, yang murni, rajin ibadah, rajin baca. Tapi kan baru beberapa tahun. Umur kita mungkin 40, baru 5 tahun. 35 tahun itu udah banyak sampah di sini. Artinya masih keruh. Perbanyaklah baca Alkitab, perbanyaklah mendengar kebenaran. Supaya hati itu jadi jernih. Alkitab menulis tidak mungkin mata air satu memancarkan air tawar, air asin. Amin. Dari mana kita kenal pohon? Dari buahnya. Kalau kata-katamu baik, orang bisa tahu Tuhan yang tinggal di hatimu. Kalau kata-katamu masih pedas, menyakitkan, pertanyakan Tuhan atau hantu yang tinggal di dalam hati kita. Amin. Ayo terus berproses menjadi lebih baik selagi masih ada waktu. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri.